Selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar Anda di pagi kali ini? Tentunya sudah mulai dengan rutinitas Anda dan di pagi kali ini harapannya semoga yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar dan sudah mulai dengan aktivitas di pagi kali ini dengan komputer, dengan kertas-kertasnya, tetap semangat selalu untuk mengisi hari Selasa ini ya. Di edisi 16 Maret 2021 kali ini saya Hasta menemani suasana pagi Anda di sesi pertama Teras Kota kali ini. Kita ada perbincangan yang cukup menarik ya sahabat Sonora, dan tentunya nanti juga Anda bisa bergabung di 0817 5483 200 untuk SMS dan juga WhatsApp. Kita akan berbincang. Nah, ini pernah kenal dengan nama YPA MDR, Yayasan Pendidikan Astra Michael Daruslim. Nah, nanti kita akan bicarakan atau perbincangkan di pagi kali ini ya. Narasumber kita di kesempatan pagi kali ini ada Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Astra Michael de Ruslim atau Ketua Pengurus JPA MDR. Ini ada Ibu Herawati Prasetyo. Selamat pagi, Bu Hera. Selamat pagi Mas Hasta dan selamat pagi seluruh pendengar Sonora. Sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah, semoga semua pendengar dalam keadaan sehat. Amin ya. Kemudian juga narasumber kedua kita ada Sekretaris Pengurus JPA MDR, itu ada Bapak Kristanto. Selamat pagi ya. Pak Kris. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sedang nginjing. Oke. Kapan ini ke Jogjanya Bapak? Ya, nanti setelah pandemi, setelah vaksin. Baik, kita tunggu, J. Oke. Ya, tapi kita tidak mau membicarakan tentang perjalanan Pak Kris atau Bu Hera ke Jogjanya ya. Kita mau membicarakan seputar program-program dari YPA MDR di kali ini. Tapi sebelum kita ke program-program dan juga event-event yang sudah dilakukan YPA MDR, saya ingin tahu dulu Bapak mungkin berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang menjadi visi dan misi dari YPA MDR sendiri, dan ini kan sebuah kontribusi sosial yang berkelanjutan dari Astra ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Monggo Pak Kristanto atau Bu Hera. Monggo Pak Kris. Oh Pak Kris saja. Ya. Baik, sahabat Sonora, semoga kita sehat selalu dan terima kasih untuk kesempatan pagi ini kita untuk kesekian kalinya kita hadir di tengah-tengah pendengar ya. Jadi benar tadi bahwa kehadiran Astra YPMDR ini memang khusus dibentuk, didirikan berkaitan dengan Astra yang melihat saat itu banyak hal ya, persoalan-persoalan ya, khususnya ketika ada krisis ekonomi 98, juga ketika ada masyarakat dan saudara-saudara kita yang dalam tanda petik ya belum beruntung karena masalah perekonomian, ya, kemiskinan, dan kemudian juga ada kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa diberikan dalam hal pendidikan, dan kami ingin berkontribusi. Jadi YPMDR lahir tahun 2009 resminya. Namun sebelumnya 2006 sudah dimulai dengan kegiatan-kegiatan pendahuluan lah ya, ada kajian, survei dan seterusnya, dan bahkan 2006 kita sudah melakukan bantuan pendidikan di daerah Aliwiliang Bogor. Nah, sebagai organisasi tentu saja kami punya cita-cita, punya visi ya, misi dan goal kita. Jadi intinya kami hadir karena YPMDR ini kepanjangan tangan dari Astra Internasional yang membawa cita-cita sejahtera bersama bangsa, bahwa di dalam satu butir filosofinya Astra menyebutkan menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa negara. Jadi YPMDR ini harus berkiprah, berkontribusi, bermanfaat untuk bangsa negara. Nah, itulah yang akhirnya mewujudkan YPMDR yang punya visi juga menjadi yayasan yang kredibel, terkemuka, mewujudkan kemajuan pendidikan di daerah, khususnya di daerah prasejahtera. Nah, ini sejalan dengan cita-cita Astra juga, yaitu sejahtera bersama bangsa. Misinya adalah mendorong pendidikan bermutu,
kami punya konsep 4 pilar pendidikan, yaitu meliputi akademik, karakter, kecakapan hidup, dan seni budaya. Nah, semua ini itu dipersiapkan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia ya di daerah prasejahtera tadi menjadi agen-agen perubahan. Dan ini harus menjadikan sekolah-sekolah ini unggul. Nah, ini kira-kira misinya. Jadi tujuannya adalah membangun manusia yang mandiri, ya, generasi muda yang mandiri untuk membangun daerahnya. Kira-kira itu, barangkali nanti Ibu Hera bisa tambahkan. Oke, Ya, mungkin langsung aja. Moga Bu Hera. Terima kasih Pak Kris. Mungkin saya tambahkan ya. Jadi kita tuh masuk di daerah Jogja itu ada di 3 yang berdekatan dengan Jogja lah paling enggak, itu di Gunung Kidul. Pada saat itu kita masuk tahun 2007. Ya, lalu kami teruskan lagi juga pada tahun yang sama itu kami masuk di Bantul. Dan setelah itu baru tahun 2012 kami masuk di Pacitan. Nah, total sekolah kami yang kami bina di sana, ini kan memang tadi seperti sudah diutarakan oleh Pak Kris, kami ingin mencerdaskan bangsa ya. Kami ingin meningkatkan kompetensi daripada guru-guru di daerah prasejahtera. Pada saat itu memang kami anggap itu memang masih daerah prasejahtera, tapi sekarang tentunya sudah tidak lagi ya. Jadi memang di Gunung Kidul itu kami masuk dengan sekarang sudah ada 8 sekolah. Ya, 8 sekolah terdiri dari 6 SD, 1 SMP, dan 1 SMK. Di Bantul kami masuk dengan 5 sekolah, 3 SD, 1 SMP, dan 1 SMK. Sementara di Pacitan juga 5 sekolah. Jadi memang tujuan kami tadi yang sudah disampaikan juga, ini kami masuk dengan istilahnya itu adalah sekolah eskalator ya, sekolah eskalator. Jadi masuknya dari dari SD dulu, ya. Jadi lalu ke SMP dan terakhir itu ke SMK. Jadi memang Jogja ini sebenarnya daerah kami yang sudah cukup lama ya, dan alhamdulillah sampai sekarang sekolah-sekolah kami yang ada di Jogja ini kebanyakan sudah menjadi sekolah unggul. Jadi memang prestasinya luar biasa di Mas Hasta di Jogja. Oke, Bu Ira dan juga Pak Kris tadi sudah sedikit disinggung sih mengenai apa sih yang menjadi cita-cita mulia dari Astra gitu ya, berkaitan juga dengan YPA MDR ini untuk kesejahteraan dan juga tadi program-program bagi sekolah-sekolah yang ada di itu wilayah-wilayah yang menurut Astra itu prasejahtera gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya pola pembinaan yang diberikan itu mungkin konkretnya seperti apa ini Bu Hera dan juga Pak Kris mungkin. Ya, jadi tadi kalau misalnya saya boleh ulang lagi, jadi pola pembinaan kita ini berdasarkan tadi 4 pilar ya. Jadi 4 pilar kita itu adalah akademis, karakter, kecakapan hidup, dan juga seni budaya. Jadi memang pada saat awal kita masuk itu tentunya kita mulai dulu biasanya dengan karakter dan juga dengan akademis. Lalu kita melihat setelah itu kita bekali mereka dengan seni budaya. Yang terakhir adalah kecakapan hidup. Kenapa? Karena memang seperti tadi saya sudah utarakan, pola pembinaan sekolah eskalator kita itu berujung di SMK. Dan apabila itu sudah SMK, kami menginginkan bahwa lulusan-lulusan SMK ini nantinya harus bisa mandiri, harus bisa kalau bisa menjadi UKM supaya mereka tidak keluar dari daerahnya dan supaya daerahnya itu juga nanti dapat berkembang dengan lulusan-lulusan SMK dan juga mereka nantinya juga akan berwirausaha. Itu sih sebenarnya tujuannya. Jadi memang kita punya pola yang nanti pembinaan kita juga nanti akhirnya menjadikan mereka itu pada saat tamat SMK itu menjadi UKM. Ya, nah terus pembinaan apa yang saja yang kita lakukan itu ada beberapa pola pembinaan ya. Jadi kita tadi sudah bagi ya akademis kami memberikan pelatihan peningkatan kualitas profesional guru, kami juga memberikan mengenai manajemen sekolah, terus kami juga ada program guru muda ya, guru muda walaupun memang guru muda ini kami hanya ada program di Kecamatan Rotendao ya di NTT, tapi memang semua yang sifatnya akademis itu kami berikan, ada juga research school. Nah, kalau karakter itu juga kami mempunyai 4 karakter dasar, yaitu bersih, disiplin, respect, dan daya juang.
itu memang kami berikan kepada semua sekolah binaan-binaan kami. Terus kita juga ada pramuka, kita juga ada OSIS. Jadi yang penting itu adalah menjadikan siswa-siswa itu berkarakter. Salah satu contohnya ya Mas Hasta, kita juga menjadikan salah satu sekolah kita di SMP 4 Panda itu sebagai sekolah berkarakter. Nanti juga akan ada guru berkarakter, ada juga siswa yang berkarakter. Nah, itu sehubungan dengan karakter. Nah, tadi saya sambung lagi sehubungan dengan seni budaya. Seni budaya kami bentuk sanggar. Jadi karena memang kami seni budaya ini kan sudah banyak ditinggalkan ya oleh kebanyakan sekolah, jadi tidak mengenal seni budaya kita lagi. Nah, untuk itu kami tetap menginginkan anak siswa didik kita itu juga tetap mempunyai inilah daya seni ya. Untuk itu kita juga buat pembentukan Sanggar Anak Seni Nusantara. Kita juga di SMP 4 Panda contohnya, mereka sudah berprestasinya luar biasa itu seni musiknya yang sampai sudah kepada tingkat nasional. Jadi itulah sebagian dari beberapa prestasi beberapa pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan yang kita lakukan. Mungkin Pak Kris bisa tambahkan juga dengan kecakapan hidup ya Pak Kris. Ya, monggo Pak Kris, ini kan tadi juga menuju ke teman-teman SMA, SMK ya. SMK, nah, mungkin seperti apa nih Pak Kris? Ya, terima kasih. Jadi saya menambahkan, jadi konsep kita harus jelas, terukur, Mas. Jadi bisa diketahui, sekolah eskalator sebuah konsep kita yang berjenjang berkelanjutan. Jadi kita memastikan di daerah binaan kita itu paling tidak kami ini Astra hadir sudah menjawab aturan dari Kemendikbud atau pemerintah adalah wajib belajar 12 tahun. Astra hadir memastikan wajib belajar 12 tahun itu ada di daerah binaan. Itu yang pertama. Kedua, berjenjang berkelanjutan apa? Dari sisi tadi misalnya pilar kecakapan hidup. Jadi mulai dari SD kami memberikan keterampilan khusus sesuai dengan kearifan lokalnya. Nah, contohlah di Gedang Sari. Di Gedang Sari ini adalah kearifan lokal yang ada perbatikan, batik. Nah, kami memberikan keterampilan batik mulai dari usia dini. Kami menyadari bahwa regenerasi harus tumbuh di sana, harus berkembang di sana. Ya, jangan nanti ada generasi yang kosong ketika kearifan lokal ini tidak ada yang meneruskan. Nah, ini bahaya ini. Makanya kami membangun kearifan lokal di sana, batik ini harus tumbuh kembang. Nah, ini terus berlanjut dari SD, SMP, SMK. Nah, SMK pun juga jurusan yang sesuai dengan kearifan lokalnya itu. Nah, di sana kita bukalah jurusan tata busana khusus batik misalnya. Nah, ini terjadi di sana. Nah, dari lulusan SMK inilah kami mempersiapkan suatu program yang namanya Teaching Factory. Yaitu pembelajaran sebagaimana pabrik ya atau unit produksi. Nah, ini harus dibangun dalam rangka apa? Mempersiapkan anak didik kita setelah ada pembelajaran Teaching Factory menjadi calon-calon entrepreneur, calon-calon pengusaha, sebutlah UMKM. Nah, begitu. Kami mempersiapkan itu. Nah, tentu kami tidak sendiri dalam rangka mempersiapkan calon UKM, kami kerjasama sinergi dengan unit Astra yang lain. Ya, ada perusahaan Astra Group yang lain, ada yayasan yang lain, kita berkolaborasi. Jadi calon-calon UKM inilah yang akhirnya menjawab apa yang menjadi misi visi kita tadi, SDM yang mandiri, membangun daerahnya. Nah, itu konsep besarnya itu Mas Hasta. Okay. Jadi satu sisi kita juga harus mohon dukungan dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga harus terlibat. Ya, inilah yang kita sebut ada konsep namanya sinergitas. Ya, konsep kita jelas
stakeholder yang di sana yang terkait dengan pilar-pilar yang tadi itu harus terbangun dengan baik. Itu kira-kira tambahan saya. Oke, awal yang menarik ini Pak Kris dan juga Bu Hera. Kita harus break dulu ya. Sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kris dan juga Bu Hera bahwa ini Astra tidak bisa sendiri, perlu bantuan dari stakeholder yang ada di dekat sana untuk bersama-sama berkolaborasi, bersinergitas untuk membangun wilayah tersebut atau sekolah tersebut. Makatan J, kira-kira. Oke, kita break dulu, sahabat Sonora. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini. Baik. Pak Kris, Bu Hera, aman J, ini sesuai rule ya, sudah runtut ya. Oke, J. Mengalir aja, mengalir saja ya. Sip. Ditanya, kita bisa berkembang, berkembang siap. terus ininya nanti jawabannya. Siap. Mungkin nanti yang harus diarahkan itu tuh Mas Hasta. Jadi kan kita kan sekolah kita yang di SMK itu kan memang tata busana ya. Jadi itu kita pengen menjadikan Gedang Sari itu komunitas pembatik cilik gitu loh. Itu mungkin juga bisa. Oke. Habis ini karena ya kan, kita gali habis ini ya. Iya. Karena sekarang kan memang susah ya kita nyari pembatik kampung batik gitu. Nah, itu sih tadi kita pengennya itu paling enggak kita punya komunitas dulu, baru terus nanti kita bisa menjadikan komunitas itu seperti kayak kampung batik, walaupun itu ya butuh sekali dukungan dari Pemda dan butuh sekali dukungan dari Pemda. Jadi Mas Hasta, intinya begini, kami ingin bantuan pendidikan ini harus berdampak. Dampaknya apa? Selain dari sisi meningkatkan kompetensi guru, prestasi siswa, prestasi sekolah, tapi ada dampak lain yang sifatnya tadi menuju kemandirian SDM, yaitu dengan tadi membangun komunitas sesuai dengan kearifan lokal. Intinya itu, Pak. Jadi dampak ini penting. Jadi sehingga menjawab tadi cita-cita Astra atau pendiri Astra Om William, yaitu sejahtera bersama bangsa ketika tumbuhlah perekonomian di pedesaan. Itu hasil dari pendidikan ini. Jadi pendidikan yang berdampak pada perekonomian kerakyatan itu apa? Betul. Nah, itu harus didukung oleh pemerintah daerah. Nah, kita memulainya dengan tadi Ibu Hera sampaikan. Kampung pembatik cilik atau komunitas pembatik cilik harus ada di sana dulu untuk menjadi cikal bakal sebuah perekonomian kerakyatan ke depan. Oke, nanti habis ini kita bahas itu ya Pak ya, Bu Hera ya, Pak Kris ya. Monggo. Oke, siap. Monggo, nanti saya arahkan ke sana. Nggih. Suwun. 3 kan. Masih ada satu lagi. 332. Siap. Ini hanya jawaban 1 menit lagi ya. Oke. 1 menit lagi, J, Bu. Nggih. Siap. Saya memang sudah membaca, tapi Pak tunjukin aja. Nah, ini total yang menarik. Ini 9 juta ton itu sebetulnya dari sini saja sudah coba semuanya seluruh Indonesia. Nah, karena saja kalau kita jadi PLN tidak masalah. Kita masalah harga transport. Jadi ini pada udah nggak ngomong-ngomongan, udah nggak ngomong-ngomongan.
sini langsung turun teras kota. Ya. Sudah siap. Siap ya. Oke, 10 detik lagi. Kita lepas ya. Belum. 97,4 Radio Sonora Iya. Jogja masih terus menemani suasana pagi Anda, sahabat Sonora. Kita di perbincangan di pagi kali ini bersama YPA MDR, yaitu sebuah yayasan pendidikan dari Astra ini ya. Ini sebagai penggerak kemajuan pendidikan di Indonesia di wilayah prasejahtera khususnya tadi ya. Yang cukup menarik juga tadi sahabat Sonora bahwa ada satu tujuan yang pengen diraih dicapai dari YPA ini, bahwa melahirkan generasi muda yang mandiri dan peduli untuk membangun daerahnya. Dan ini dimulai dari dunia pendidikan dengan sekolah eskalator tadi dari SMP, SMA, dan SMK. Nah, saya jadi pengen tahu Bu SMP Hera dan SMK. Iya, SMK ya. SMK Nah, yang terakhirnya. SMK, Kami tidak memberikan kepada SMA. SMA tidak, SMK. Nah, ini yang menarik ini Ibu. Tadi disinggung juga SMK itu berkaitan dengan kecakapan hidupnya, dan salah satunya tadi ada berkaitan dengan batik, dan tentunya itu mengarah ke tata busana kayak gitu ya Bu. Nah, ini sebenarnya harapannya ke depannya itu seperti apa sih dari YPA itu? Berhenti di situ saja atau ada satu angan-angan yang mestinya itu muncul atau ada di sana yang tentunya itu tidak bisa diraih sendiri, tapi tadi disampaikan di awal harus ada bantuan dari stakeholder yang ada di sana. Nah, ini apa menjadi angan-angan dari YPA MDR sendiri? Monggo. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit nanti diteruskan oleh Pak Kris. Jadi memang seperti tadi sudah dibicarakan beberapa kali para pendengar Sonora. Jadi kami ini memang tujuannya itu adalah mengembangkan desanya. Jadi di sini misalnya kita masuk ke Gunung Kidul, kami ingin lulusan-lulusan dari sekolah binaan kami itu nggak harus keluar, gitu. Karena kan memang banyak sekarang mereka tidak meneruskan sekolah, lulus SMP, lulus SMK, mereka ke Jakarta, mereka ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Nah, yang kami inginkan itu adalah pada saat mereka sudah tamat SMK, mereka mau tinggal di daerahnya, dan untuk itu kami berikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka juga mereka mempunyai keahlian. Dan kalau misalnya kita lihat SMK kami yang di Gunung Kidul itu memang kami memilih jurusannya itu adalah jurusan tata busana, dengan harapan bahwa apabila mereka sudah lulus SMK, mereka sudah bisa menjadi pengusaha di bidang batik ya. Dalam hal ini memang Gunung Kidul itu terkenal dengan ciri khas batiknya. Dan kedepannya itu yang kami harapkan bahwa mereka nantinya akan terbentuk suatu komunitas pembatik. Selain dari SMK, kami juga sudah ajarkan dari SD, itu sudah kami ajarkan membatik, terus lalu SMP, SMK. Jadi nantinya itu ada suatu komunitas pembatik di daerah Gunung Kidul gitu, yang nantinya dapat dikembangkan menjadi itu tadi tata busana, dan mereka juga dapat menjual hasil-hasil produknya mereka. Kami bekerja sama juga dengan beberapa universitas ya, yang kami sebut dengan kreatif marketing dengan beberapa universitas kreatif marketing challenge, itu menjual produk-produk binaan sekolah-sekolah kami gitu. Jadi paling enggak mereka juga mempunyai penghasilan, mereka bisa mengembangkan keahliannya mereka di daerahnya agar supaya nantinya daerahnya itu dapat berkembang, dan juga tentunya dengan kerjasama dengan Pemda, dengan waktu itu juga kebetulan di Gedang Sari SMK kami itu dikunjungi juga oleh yang waktu itu siapa ya Pak Kris yang menjadikan mereka itu sebagai Jogja sebagai kota batik. Itu juga ya salah satu yang dikunjungi itu adalah SMK kami. Jadi memang tujuan kami ke depan itu benar-benar bahwa daerah Gedang Sari, daerah Gunung Kidul itu nantinya dapat menjadikan suatu kampung maksudnya kampung pembatik. Karena setahu saya di Jogja itu jarang dijumpai komunitas dan kampung pembatik ya, apalagi di sini karena kami sudah melatih mereka dari SD, jadi paling enggak kami ingin
bahwa sudah ada pembatik cilik gitu untuk pada saat peresmian SMK kami yang ada di Gunung Kidul itu juga ada pembatik dari tingkat SD, SMP, SMK juga sampai ke yang sudah sepuh-sepuh tuh. Jadi memang komunitas pembatik di situ luar biasa tuh di Gunung Kidul. Di Gedang Sari khususnya. Oke, menarik ini. Ada satu komunitas batik cilik, harapannya itu ada di sana gitu ya. Nah, kalau Pak Kris itu cita-cita kami sih. Cita-citanya. Oke. Pak Kris, kata Sunti, Pak Kris, monggo. Iya. Jadi begini, saya menambahkan. Jadi latar belakangnya apa sih kok ini harus ada tumbuh kembang di sana suatu kegiatan perekonomian. Latar belakangnya Gedang Sari, mohon maaf, itu satu wilayah yang termasuk yang termiskin di seluruh DIY. Itu latar belakang ya. Nah, kami hadir melalui dunia pendidikan, lalu juga ada kegiatan yang kita sebut kecakapan hidup ini. Itulah akhirnya yang akan kita support, kita garap untuk menjadi daerah yang sejahtera. Nah, tadi disampaikan Bu Hera juga bahwa harus terwujud di sana ada generasi muda ini yang kita sebut komunitas pembatik cilik ini harus ada. Nah, langkah-langkahnya kita jelas. Ya, kami menggandeng juga narasumber tadi, misalnya dengan akademisi dari UKSW. Lalu juga kami memberikan fasilitas di sana media pemasarannya melalui internet, membuat website, sosial media, kita lengkapi semuanya. Persoalannya adalah bahwa tidak semudah itu membuat karakter berjiwa entrepreneur di sana. Nah, itulah makanya kita mulai dari usia dini ini membentuk komunitas yang akan tumbuh kembang karakter entrepreneurnya, jiwa usahanya. Nah, ini penting ini. Ya, jujur yang awal-awal itu adalah approach yang mungkin agak kurang berhasil karena langsung kepada lulusannya SMK. Ya, kita bentuk sekian orang merotolin ya satu protolin karena intinya tuntutan ekonomi bahwa mereka kalau sudah lulus kerja. Nah, ini yang bahaya ke depan. Makanya kami mundur satu langkah, bagaimana komunitas cilik ini kita bangun dulu, ya. Pelan-pelan bertahap dari SD, SMP, nanti tumbuh ke SMK. Jadi mereka sudah punya modal karakter jiwa entrepreneurnya. Itu intinya. Nah, kemudian kita sudah banyak kita lakukan juga untuk mendukung ini perbatikan di Gedang Sari dan Panda ini tumbuh kembang, yaitu kita menggandeng desainer terkenal di DIY. Contoh, Mas Lulu ya, Mas Lulu siapa itu? Kemudian Pak Dendi, Mbak Lia Mustafa, kemudian event-event Jogja Fashion Week dan banyak kegiatan lain yang ingin memberikan satu media bagi anak didik kita di sana termotivasi ya untuk membangun tadi karakter usahanya, kemudian keterampilannya kami tidak ragukan lagi sebenarnya. Keterampilan sudah dipenuhi, hanya saja pembinaan, pendampingan dalam sisi bisnisnya, kemudian manajemennya, ini penting ini. Nah, itu kira-kira gambaran lengkapnya sebuah komunitas pembatik cilik tadi ini harus menjadi kampung pembatik cilik. Nah, ini saya kira sudah direspon oleh tim Astra Group yang lain. Kita akan menjadikan Gedang Sari itu kampung berseri Astra yang menuju ke desa sejahtera, yaitu menjawab tentang cita-cita Astra, yaitu sejahtera bersama bangsa. Kira-kira itu Mas Hasta. Oke, ini cukup menarik juga ini ya, di sesi kali ini Pak Kris dan juga Bu Hera, kampung berseri Astra yang menuju desa sejahtera, dan tadi juga ternyata tidak sebatas ke produknya saja dibina, tapi juga nanti pendampingan berkaitan dengan
manajemennya, berkaitan dengan marketingnya, ternyata sampai di sana juga. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja ketika berproduksi, tapi diarahkan harus kemana-kemana, dan juga tadi disampaikan juga ada kerjasama dengan universitas. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi, Pak Kris dan juga gimana? Satu sedikit Mas Ya, Hasta, untuk diketahui masyarakat bahwa produk yang kita hasilkan tidak dijual dalam sekedar produk, tapi produk yang punya cerita. Wis. Ya, jadi ada story-nya. Kenapa motif batik seperti ini? Nah, itu penting ini ya. Itu, terima kasih. Ini ya menjadi nilai plus juga ini ya, nggak sekedar batik tapi ada story-nya yang ini menjadi nilai tambah juga. Oke, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, Pak Kris dan juga Bu Hera. Kita harus cocokkan dulu tanda waktu dan juga komersial di pagi kali ini. Monggo. Enggak. Kalau aku langsung siapin kalau tiba-tiba aku tok ya. Bu Hera sama Pak Kris, ini ada yang tanya, boleh saya sampaikan dulu ya? Boleh. Ini ada yang WhatsApp, ini gini tanyanya, bagaimana untuk sekolah-sekolah yang belum didampingi, bagaimana cara mengajukannya? Nah, ini kan seperti tadi yang sudah saya sampaikan kan, kita ini masuk ke daerah prasejahtera, dan kebetulan pada saat itu mungkin Gunung Kidul yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kris kan wilayah yang termiskin di DIY lah ya. Tapi kan sekarang udah enggak gitu, dan kebetulan memang daerah-daerah di Jawa itu sebagian sudah bisa dibilang sejahtera ya. Nah, jadi sekarang memang fokus kami tuh adalah di wilayah timur tuh Mas Hasta. Jadi kita di Kupang, di Rote Barat, itu fokus kami ke situ, terus di Kalimantan Tengah, di Kapuas, di Barito. Jadi akhir-akhir ini memang fokus kami itu lebih ke daerah-daerah yang 3T, tapi bukan terluar, tapi terdalam ya, terdalam. Berarti cuman gini, konsepnya nggak dibuka lagi. Mas Hasta. Gimana? Mas Hasta begini, konsepnya kita menjadikan sekolah model di situ. Ini model-model sekolah sampai sekolah unggul. Ya, ini nanti sumber daya yang sudah kita latih, kita bina ini menjadi guru penggerak, menjadi guru pengimbas, menjadi sekolah pengimbas, menjadi sekolah penggerak. Ini penting ini. Jadi nanti yang non binaan di daerah sana itu menjadi sasaran, target-target untuk pengembangan perluasan melalui guru penggerak, melalui sekolah penggerak. Itu kira-kira konsepnya. Oke, menarik. Jadi model ya, sekolah model. Sekolah model. Berarti nanti diharapannya sekolah-sekolah yang sudah dibina Astra itu bisa men-share ilmunya itu ke sekolah lain gitu ya? Betul, harus. Dan mereka itu sebagai pengimbas. Difasilitasi oleh dinasnya. Dinas Pendidikan memfasilitasi itu menjadi tim Dinas Pendidikan. Oke. Pak, cuma gitu. Pak, mungkin sedikit di luar, tapi di Jogja sudah dari dinasnya ada respon nggak? Sudah, terutama yang di Bantul ya. Yang di Bantul itu kami punya program yang kita sebut dengan program matematika gasing ya, gampang, asik, menyenangkan. Itu waktu itu kami bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya. Nah, itu di wilayah kami di Bantul dan di Gunung Kidul itu sudah ada guru-guru pengimbas dan memang sudah didukung juga oleh kepala dinasnya, dibantu oleh Pak Is ya. Waktu Pak Is itu Pak Is itu sudah mendukung, dan guru-guru kami yang sudah cukup ahli ya di matematika gasing ini dipakai sebagai pengimbas terhadap sekolah-sekolah lain di wilayah Bantul. Oke, nanti ceritakan. Kami punya istilah, Mas Hasta. Gimana? Sebetulnya kami punya istilah sendiri sebelum ada istilah guru penggerak. Namanya Kopassus, guru Kopassus. Iya. Apa ini? Itu istilah kita sebelumnya. Serem juga ini. Lalu udah ada itu kita. Serem ini guru Kopassus. Oh iya. Serius. Oke, menarik ini. Oke, 1 menit lagi ya, Pak Kris sama Bu Hera. Oke, monggo. Dijawab aja dulu nanti. Ya. Oke, ya. Ke ini dulu ya, pertanyaan dulu ya. Oke.
Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotompat, Kota Baru, Yogyakarta, sahabat Sonora. Di pagi kali ini kita masih di perbincangan ini ya, bersama Yayasan Pendidikan Astra MDR. Ini sebagai salah satu penggerak kemajuan pendidikan di Indonesia. Tadi sudah banyak sekali diceritakan, tapi kayaknya diskusi ini akan lebih menarik lagi dengan pertanyaan dari sahabat Sonora yang ingin bergabung juga di kesempatan pagi kali ini ya. Silakan di 0817 5483 200. Bu Hera dan juga Pak Kris, ini ada yang WhatsApp di Sonora Jogja, saya bacakan, J. Ya, Dari Ibu Dewi di Kota Gede. Sudah ke Kota Gede, Pak Kris sama Bu Hera? Sudah. Oke, ini Bu Dewi ini di Kota Gede tanya gini, ini cukup menarik perbincangan di pagi kali ini, cuma bagaimana untuk sekolah-sekolah yang belum didampingi, dan kalau mau ikut menjadi dampingan dari Astra, bagaimana caranya, apa yang menjadi syarat-syaratnya. Iya. Kayaknya tertarik dengan program-program yang ada nih Bu Hera dan Pak Kris ini. Iya. Gimana Ibu? Monggo. Ya, jadi memang yang seperti tadi kami sudah bicarakan bahwa memang salah satu misi itu visinya itu adalah di daerah prasejahtera. Jadi kami memberikan bantuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di bidang pendidikan di daerah prasejahtera. Dan pada saat awal waktu kami masuk di daerah DIY, memang waktu itu Gunung Kidul contohnya itu masih kami consider sebagai daerah prasejahtera. Namun sekarang itu kebanyakan di wilayah-wilayah Jawa itu sudah cukup maju ya semuanya. Dan memang fokus kami sekarang itu lebih ke daerah timur, ke NTT maupun Kalimantan Tengah dan Barito Utara. Jadi untuk di daerah-daerah Jawa itu kami tidak masuk dari awal. Namun demikian, kami ada suatu program yang kami sebut dengan kami libatkan guru-guru kami yang di bidang yang sudah ahli di bidangnya itu untuk mengimbaskan, untuk menularkan apa yang sudah menjadi keahliannya kepada sekolah-sekolah yang lain, Mas Hasta. Jadi contohnya, kami bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya dalam bidang matematika gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, ini kami berikan kepada guru-guru kami di wilayah Bantul, di wilayah Gunung Kidul, dan Pacitan. Nah, guru-guru ini kan sudah ahli. Jadi mereka tuh sudah menerapkan matematika gasing ini di sekolah-sekolah binaan kami. Nah, untuk itu kerjasama kami juga dengan dinas setempat, mereka guru-guru penggerak itu dipakai oleh Pemda, bekerja sama dengan Pemda untuk mengimbaskan metode matematika gasing itu kepada sekolah-sekolah lain di daerah selain dari sekolah binaan kami. Nah, itu sih program yang kami lakukan gitu. Dan juga salah satu contohnya pada saat pandemi sekarang ini kan kami tidak dapat melakukan pembinaan atau pelatihan secara tatap muka. Nah, untuk itu kami lakukan banyak nih webinar dalam yang kami undang narasumber-narasumber, dan itu juga kami melibatkan sekolah-sekolah non binaan. Jadi bukan hanya sekolah binaan kami saja, tapi kami juga mengundang non binaan. Jadi kalau misalnya memang berminat bisa tuh melihat di website kami itu secara reguler kami membuat webinar-webinar yang juga ditujukan bukan hanya untuk sekolah binaan kami, tapi juga untuk sekolah-sekolah di luar binaan kami. Gitu. Mungkin Pak Kris bisa menambahkan. Menarik. Pak Kris dulu nih, monggo Pak. Iya. Pendengar, jadi konkretnya kehadiran Astra melalui YPMDR ini betul-betul berdampak. Kami ingin binaan yang kita ada di sana, baik itu di Gedang Sari maupun di Pandak, Bantul, itu sudah memiliki sebuah tim khusus, ya, sebutlah namanya guru penggerak kalau sekarang namanya itu. Tapi 2-3 tahun lalu kita sebenarnya sudah punya istilah sendiri sebenarnya, yaitu Kopassus. Jadi guru-guru yang kita bina ini yang punya keterampilan khusus, ya, sudah diarahkan untuk menjadi tim pengimbas tadi yang disebutkan oleh Ibu Hera.
Jadi itu kerjasama dengan dinas pendidikan setempat dan itu sudah dikerjakan, sudah dijalankan. Betul bahwa kegiatannya dalam masa pandemi ini memang menjadi kendala. Jadi lewat media virtual atau online. Dan itu jadwalnya 1 tahun ini nanti selalu ada di tiap bulan dan itu bisa diikuti siapa saja, ya, oleh guru-guru di luar binaan Astra. Nah, tapi intinya begini. Kehadiran Astra dengan YPMDR di daerah itu menjadikan sekolah ini sebagai model, Mas Astra. Ya, model di mana semua kompetensi yang dimiliki oleh guru itu harus benar-benar terpenuhi sesuai dengan kriteria yang ada di Kemendikbud. Sebutlah kompetensi. Kompetensi harus dimiliki oleh guru apa? Mulai pedagogik, mulai profesionalismenya, ya. Kemudian mulai kompetensi apa? Kepribadian, kompetensi sosialnya bagaimana. Bahkan di era revolusi industri 4.0 ini harus ngikut juga karena dunianya sudah berubah digitalisasi. Guru kita berikan pelatihan kompetensi di bidang digitalisasi. Ya, sehingga mereka tahu persis bahwa dunia ini sudah berkembang. Yaitu kami memberikan keterampilan bagaimana mengoperasikan Microsoft Word, membuat Excel, membuat PowerPoint dan seterusnya dalam kerangka memenuhi kepotensinya mereka dalam sisi teknologi. Nah, ini kita latihkan. Nah, inilah tujuan kami bahwa guru-guru penggerak ini yang kita sebut sekarang adalah guru-guru Kopassus yang kita punya istilah itu harus benar-benar tampil menjadi tim pemerintah daerah. Itu sudah dibuktikan. Kira-kira itu Mas Astra. Oke, jadi mungkin bisa singkat gini ya. Jadi sekolah-sekolah yang menjadi binaan dari Astra tadi, yang menjadi tadi contohnya SMP Pandak, SMP Negeri 4 Pandak dan sebagainya tadi, Gedang Sari, itu harapannya itu bisa share ilmunya itu ke sekolah-sekolah lainnya gitu ya Pak Grace ya. Betul. Ya, gitu ya. Dan itu diharapkan tidak harus bahasa Jawanya itu jaga ke Astra terus, tapi harus karena mereka harus mandiri. Suatu saat mereka harus mandiri. Nah, Mas Hasta, ini penting. Tadi sudah diawali, jangan jaga ke, ini penting. Makanya, concern juga, selain sekolahnya, selain gurunya, selain siswanya, kami juga mendampingi, membina juga komite sekolahnya. Iya. Nah, ini penting. Boleh dibahas sesi berikutnya ini, itu menarik sekali. Dalam kerangka apa? Untuk mewujudkan sinergitas yang lengkap di sekolah itu. Oke, biar nyambung Pak Mui langsung aja nih. Komite sekolah nih kok ikut dilibatkan nih seperti apa nantinya? Nah, ya menarik ini. Oke, gimana? Bu Ira, saya mungkin tambahkan sedikit dulu ya. Jadi gini, kita kan kita masuk sekolah, contohnya seperti yang di DIY itu semenjak tahun 2007. Jadi sekarang kalau misalnya kita bicara sampai sekarang, ini udah berapa tahun? 15 tahun 15 tahunan ya. Iya, awal tahun 2007. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya siswa udah kelas 2 SMA nih. Nah, seterusnya itu kan kita selain dari pelatihan-pelatihan, kami juga berikan bantuan dalam bentuk sarana prasarana. Jadi kalau misalnya Mas Hasta ngelihat sekolah-sekolah kami yang ada di DIY itu di Bantul, di Gunung Kidul dan juga di Pacitan itu semuanya sudah bagus sekali, sudah melewati SPM. Nah, ke depannya kita nggak bisa lah terus-terusan berikan bantuan dalam bentuk sarana prasarana. Nah, mereka udah harus mandiri, mereka harus sudah bisa merawat sekolahnya masing-masing, dan untuk itu kita juga membutuhkan komite sekolah, kita membutuhkan mereka-mereka itu untuk tetap merawat sekolah kita, karena kita juga nggak mau nantinya sekolah kita jadi reot, jadi apa. Jadi memang komite sekolah itu kita kita berikan pelatihan, kita juga bekerja sama dengan mereka itu supaya mereka tetap
memikirkanlah sekolah-sekolah kita. Jadi ke depannya nantinya sekolah kita sudah mandiri, apalagi kalau misalnya sebagian besar dari sekolah-sekolah yang ada di DIY itu sudah menjadi sekolah unggul, nantinya mereka harus mandiri gitu. Dan itu butuh dukungan dari komite sekolah. Gitu. Oke. Ya. Pak Kris mau menambahkan? Boleh saya sambung nih? Monggo. Mas Asta, menarik. Saya merasa orang Jogja, jadi harus ada wujud nyatanya. Apa itu? Nah ini. Nah, bicara dengan komite sekolah, ini contoh 2 daerah, yaitu di Gedangsari dan Panda. Ya, saya mau cerita, ya tadi kalau di awal Gedangsari jelas ada namanya Kampung Berseri Astra, ya itu sudah ada konsepnya, sudah ada programnya, ya sekarang bergerak terus untuk mengerjakan aktivitasnya. Yang menarik adalah di Panda. Komite sekolah di sana, saya mengapresiasi luar biasa, semoga mendengar semua di sana. Mereka sudah berkolaborasi dengan pedesaan. Ya, kegiatan desa berkolaborasi dengan sekolah melalui komite sekolahnya. Ya, ini penting. Kenapa? Kemandirian sekolah saat ini waktunya komite sekolah menjadi mitra. Ya, jangan jaga lagi Astra, tapi komite sekolah inilah yang nanti banyak membantu kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Ya, karena ini menjadi mitra. Nah, di Panda yang terjadi, komite sekolah sudah punya usaha. Jadi kami menggiring komite sekolah ini harus punya usaha, Mas Asta. Nah, di sana sudah ada perikanannya, sudah ada kebun kelengkeng, kemudian punya ternak lebah untuk menghasilkan madu. Ada ini Pak Kris, ada lumbung Mataraman. Nah, apa ini lumbung Mataraman? Lumbung Mataraman. Yang saya sebut kolaborasi dengan desa apa? Wujudnya adalah ada kolaborasi sinerginya dengan lumbung Mataraman. Dan itu sudah difasilitasi oleh tokoh-tokoh desa, sebut saja aktornya Mas Supri misalnya. Ini sekarang sedang menggarap sebuah lokasi, kebetulan di lahan SMP 4 Panda di belakang itu bisa dijadikan edukasi farming. Nah, ini wujud dari kemandirian komite tadi. Ya, luar biasa nih Mas Asta. Kalau ini terjadi, ini sebuah model lagi. Tidak hanya sekedar sekolah model unggul, sekolah unggul, tapi sekolah yang punya kemitraan dengan komite sekolah yang mandiri juga. Nah, kira-kira pola pikirnya seperti itu, Mas Asta. Jadi semoga saja ini segera terbukti. Jadi wujud dari komite sekolah yang mandiri tadi. Oke. Baik, kita harus break lagi Pak Kris dan juga Bu Hera. Sebelum nanti tadi sudah disinggung sih masalah ini di kala pandemi ini seperti apa. Tadi sudah disinggung sedikit, tapi pengen jelasin tadi seperti apa. Karena kan tentunya di kala pandemi ini YPA MDR juga nggak berhenti di situ, nggak terus mandek stop, tapi tetap ada kegiatan. Kita ada program bagus tuh selama nanti ini. Nanti akan disampaikan setelah break berikut ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau mau batu bilang biar tak tutup. Oh iya. Tapi beda nggak maksudnya? Oh beda dia. Beda ini ya. Beda feeder ya? Beda apa? Feeder ini sama ini. Beda. Saya sama ini beda feeder. Beda. Oh ya wes aku tak kira podo feedernya aku harus ngomong. Apa tidak teman? Ini deklan terakhir ya, Mas. Berapa? 1 menit. 1 menit lagi selesai. 40 detik. 1 menit, Ji. Ji, monggo.
Baik, 97,4 Radio Sonora Jogja, sahabat Sonora, kita masih di perbincangan di kesempatan pagi kali ini. Cukup menarik perbincangan kita ya, sahabat Sonora, seputar kita lebih tahu banyak lagi program-program yang ada di YPA MDR sebagai penggerak kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah prasejahtera. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini, dan ini sesi terakhir kita. Waktu yang tinggal mungkin beberapa menit ini akan kita gunakan seefektif mungkin untuk mengetahui program-program selama pandemi ini seperti apa sih ini, Pak Kris dan juga Bu Hera, yang tentunya ini nggak berhenti ya, nggak stop terus karena pandemi, terus kita ongkang-ongkang nggak, tapi tetap ada aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman ini. Dan juga ini ada aktivitas berkaitan go green juga nih ya. Nanti seperti apa sih akan disampaikan oleh Pak Kris dan juga Bu Hera. Monggo Bu Hera dan juga Pak Kris, langsung saja. Ya, monggo Bu Hera. Ya, jadi selama program pandemi ini memang sulit ya. Kami kan tidak bisa melakukan temu muka. Tapi YPMDR itu memberikan perhatian khusus nih buat yang kita tetap memantau kondisi kesehatan daripada guru-guru kita terhadap siswa kita. Terus semua kegiatan itu kita lakukan secara online ya, secara online untuk sekolah-sekolah binaan kita. Nah, di sini kita melakukan program-program yang sifatnya interaktif ya, atau webinar untuk seluruh sekolah binaan, dan juga untuk beberapa program itu kita lakukan juga untuk sekolah non binaan. Jadi semua pelatihan-pelatihan yang kita lakukan itu punya tema akademik, non akademik, itu kita lakukan secara online. Nah, untuk itu kita juga seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Kris, supaya kita tidak ketinggalan dengan revolusi industri 4.0, kita juga menjadikan sekolah-sekolah terutama yang ada di Bantul dan di Gunung Kidul ini, menjadikan mereka sebagai ICT based school. Jadi mudah-mudahan dalam keadaan seperti sekarang ini mereka dapat mempunyai network dan dapat setiap kali juga tetap mengikuti program-program kita. Nah, program-program lainnya tentunya yang secara online itu kita buat modul-modul pembelajaran. Kita buat modul-modul pembelajaran yang itu isinya tuh ringkasan materi, contoh soal, latihan-latihan soal, itu kita berikan kepada siswa-siswa yang ada di rumah. Ya, terus kita follow up gitu kepada melalui guru-gurunya apa yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa. Terus kita juga ada membuat video pembelajaran juga kepada siswa-siswa. Jadi berarti kita tuh mengarahkan siswa untuk tetap mengikuti pembelajaran, walaupun kadang-kadang di daerah-daerah tertentu itu mereka tidak ada network. Ya, jadi memang tetap kita harus lakukan sesuatu, dan seperti tadi sudah disampaikan, setiap bulan itu kita mengundang narasumber-narasumber untuk acara ngopi. Ya, ngopi itu adalah ngobrol inspiratif bersama kita semuanya, dan itu memang ditujukan untuk semua sekolah binaan gitu. Jadi topik-topiknya itu ada topik-topik tertentu berhubungan dengan akademis, berhubungan dengan karakter, berhubungan juga dengan kecakapan hidup. Itu biasanya kita lakukan setiap bulan. Ya, jadi memang tetap kita lakukan, dan ini ada lagi nih Mas Hasta. Jadi khusus buat karena pandemi ini kami juga mempunyai program yang kita sebut dengan School Collaboration System. Ya, jadi School Collaboration ini merupakan sebuah aplikasi ya, aplikasi di sini untuk memfasilitasi guru-guru dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Di sini kita bisa download ya RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita dapat download juga media ajar, bahan ajar, kisi-kisi, dan juga butir-butir sosial, butir-butir soal. Itu dari web, dari aplikasi kita bisa download ini untuk membantu guru-guru kita supaya mereka tidak terbebani dengan administrasi. Ya, jadi kita semua RPP itu kita sudah masukkan dalam aplikasi itu. Sampai sekarang itu kurang lebih udah ada 2.000 set RPP. Ya, ini set untuk RPP. Maaf Ibu, ini untuk sekolah binaan saja atau bisa diakses oleh semua sekolah? Sementara sekarang untuk semua sekolah binaan kami. Jadi untuk tingkat SD dan SMP.
hanya untuk sekolah binaan kami. Dan rencananya kami akan tambahkan lagi tahun ini hingga 3.000 sampai 4.000 set RPP. Ya, jadi RPP ini terdiri dari ada media ajar, ada kisi-kisi, ada videonya, itu semuanya sudah lengkap. Jadi guru-guru tinggal mendownload dan menggunakan itu untuk proses KBM-nya. Nah, itu sih memang nantinya sih mohon doanya Mas Hasta. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya memang sudah bisa bagus ya SCS ini, kemungkinan sih itu bisa juga digunakan oleh sekolah-sekolah yang non binaan. Tapi tahap awalnya sekarang itu masih memang kami menguji cobakan terhadap sekolah-sekolah binaan kami, karena kami ingin melihat apakah SCS ini sudah benar-benar mempunyai fungsi yang maksimal gitu dan membantu guru-guru binaan kami. Gitu. Oke, menarik. Ini sementara ini dulu ya yang bisa binaan, untuk yang lainnya tunggu jadi dulu, jadi tinggal menikmati saja. Apa kurang enak ini kayak gini ya? Mudah-mudahan ini memang program yang sangat membantu. Gimana Pak Kris, monggo. Mas Hanta, ya, gimana? Ini prinsipnya bahwa proses belajar mengajar tidak boleh berhenti, sekalipun dalam masa pandemi ada pandemi ini. Ya memang ada kesulitan, tapi masalahnya bagaimana teknis pelaksanaan KBM ini tetap berjalan. Kami menghimbau, bahkan ada pertemuan-pertemuan lewat virtual juga kepada guru-guru, bahwa proses pembelajaran itu harus mengena ya kepada siswanya, disesuaikan dengan kondisinya. Jadi guru-guru ini berkolaborasi juga dengan orang tua. Ya, kami ada namanya program parentingnya. Bagaimana sosialisasi kepada orang tua. Karena kata kunci dalam masa pandemi ini adalah peran orang tua pembelajaran di rumah. Ya, ini penting ini. Sehingga sekolah maupun guru ini harus ada komunikasi intensif melalui WA group, mungkin juga dengan tugas-tugas dalam satu paket. Nanti guru yang hadir untuk mengantar dan mengambil paket-paket pembelajarannya, dan itu harus dikemas demikian terstruktur. Ya, jadi kami ingin siswa tidak mengartikan bahwa masa pandemi ini tidak ada pembelajaran, tidak menganggap bahwa ini libur. Ya, mereka harus ada kegiatan pembelajaran yang memang inisiatifnya dari sekolah. Ini penting nih, dan peran orang tua ini penting. Ya, betapa menyusahkannya sekarang orang tua tahu persis sekarang bahwa pendidikan penting. Kalau dulu tinggal kirim ke sekolah, urusan sekolah. Sekarang tidak. Nah ini kira-kira mohon dipahami, masa pandemi menjadi hikmah, orang tua punya peran, gitu kira-kira Mas Hasta. Jadi ada namanya, kalau suatu wilayah yang tidak bisa diakses dengan internet, dengan jaringan, gurunya yang harus hadir. Di sana ada titik kumpul sekian orang dengan protokol kesehatan dan seterusnya. Itu yang kita buat bahwa KBM harus berjalan. Demikian Mas Hasta. Oke. Pak Kris dan Bu Hera, ini kayaknya kita perlu bikin episode lagi deh. Ya, boleh. Silakan. Aduh, dengan senang hati Mas Hasta. Ini sudah hampir jam 10. Jadi kita harus close dulu ini perbincangan kita di edisi kali ini. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lebih jauh lagi berkaitan dengan, karena programnya kayaknya cukup menarik dan banyak banget tadi sudah sampai ke parenting dan sebagainya. Nah, ini sebagai closing kita Pak Kris dan juga Bu Hera ini. Nah, ini sebenarnya harapan apa yang ingin disampaikan ke pendengar semuanya, ke sahabat Sonora berkaitan dengan program-program dari YPA MDR ini. Monggo Pak Kris dan Bu Hera. Monggo Pak Kris. Ya, Bu Hera. Bu Hera dulu. Jadi terima kasih sahabat Sonora. Ya, saya dulu boleh. Iya, boleh. Sahabat Sonora, luar biasa kehadiran YPA MDR. Begitu konkret kami mau melahirkan, mewujudkan cita-cita Astra, yaitu sejahtera bersama bangsa, melalui dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang berdampak seperti apa. Nah, ini kita punya program-program, bahkan sampai melibatkan masyarakat, di mana ada komunitas namanya komite sekolah. Kami ingin mewujudkan itu semuanya, mohon dukungannya, doanya, dan tentu saja kami berharap peran pemerintah daerah
juga ada di sini. Kita rame-rame gotong royong memajukan wilayah kita di sana. Demikian dari saya. Monggo Bu Hera. Ya, jadi memang yang seperti tadi sudah disebutkan, kami menginginkan bahwa apa yang kami lakukan ini mempunyai dampak, ya, dan sesuai dengan filosofi catur dharma yang diyakini Astra, yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kami tetap akan berkontribusi untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan mewujudkan cita-cita para pendirinya, yaitu sejahtera bersama bangsa. Nah, saya titip pesan ya untuk guru-guru di luar binaan kami, mohon kalau misalnya memang kita ada webinar maupun ada seminar-seminar online yang bisa diikuti oleh guru-guru di luar binaan kami, mohon ngelihat ke website kami www.ypmdr.astra.com. Juga kami juga ada Facebook dan YouTube Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim. Nah, di sini ada program-program kami tuh semuanya tuh Mas Hasta. Jadi kalau misalnya memang mau diikuti oleh guru-guru di luar binaan kami, monggo. Ya, dan juga kami juga ada lomba-lomba juga kadang-kadang yang juga bisa diikuti oleh guru-guru non binaan. Begitu Mas Hasta. Oke, informasinya tadi yang disampaikan Bu Hera ya untuk mengakses kemana-mana atau kepo-kepoin berkaitan dengan ya kegiatan-kegiatan atau event-event dari YPMDR. Ya, betul. Ya, oke. Baik, Bu Hera juga Pak Kris, asik sekali perbincangan kita di siang kali ini. Pagi kali ini pengennya kita bikin episode mungkin berlanjut sampai kayak sinetron nanti sampai berlanjut-lanjut. Terima kasih Mas Hasta, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Ya, amin, amin. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang menjadi visi dari YPMDR, yaitu menjadi yayasan di bidang pendidikan yang kredibel dan terkemuka dalam mewujudkan kemajuan pendidikan di daerah prasejarah daerah itu terwujud ya. Amin. Ya, ya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk Bu Herawati Prasetyo, Ketua Pengurus YPMDR, dan juga Bapak Kristanto, ini Sekretaris Pengurus YPMDR. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya selamat pamit. Selamat pagi dan selamat mendengarkan program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Hasta. Salam sehat buat semuanya. Bu Hera, Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih Bu, luar biasa sekali, asik. Izin live ya.